kami dari Polres Indramayu akan merilis pengungkapan kasus terkait curanmor. Jadi hari ini ada dua jaringan yang kita ungkap. Yang pertama itu adalah jaringan di mana pelakunya atas nama inisial BD dan juga JR. Jadi modus operandinya adalah mereka melakukan hunting, ya, melakukan hunting, terutama di jalur-jalur pantura untuk melihat apakah ada kesempatan untuk melakukan aksinya, terutama sepeda motor yang terparkir di sekitaran halaman rumah maupun juga di sisi jalan. Begitu pada saat mereka melihat bahwa ada kesempatan untuk melakukan aksi, akhirnya mereka melakukan aksi curanmor tersebut dengan cara merusak kunci kotak sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T yang selalu dibawa oleh para tersangka. Dan setelah kami mendapatkan informasi bahwa memang di jalur Pantura ada beberapa kali kejadian curanmor, ya. Dan dari hasil informasi tersebut kami melakukan identifikasi dan juga melakukan profiling. Dan pada saat di daerah Sliep ternyata kita juga mendapatkan informasi bahwa tersangka sedang melakukan aksinya. Dan seketika pada saat itu juga anggota Polsek Sliep bersama dengan juga dibantu oleh masyarakat sempat mengejar tersangka dan akhirnya tersangka berhasil diamankan. Dan dari hasil interogasi kepada tersangka telah menjual beberapa kali sepeda motor tersebut kepada saudara JR, dan JR ini juga menjual kepada orang lain dengan inisial dari MKN. Dan dari hasil interogasi bahwa JR ini menjual kepada tersangka lainnya, penadang, dengan mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah. Sedangkan tersangka BND menjual dengan kisaran harga sebesar 3 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan terhadap tersangka JR ini penadang, ini juga ternyata merupakan residivis, ya, residivis di tahun 2014. Ini juga pernah terkait dengan kasus curas, ya, di wilayah Kabupaten Indramayu, dan juga di tahun 2016 juga pernah terjerat kasus curat di wilayah Kabupaten Indramayu juga, dan di tahun 2019 juga pernah terjerat terkait masalah kasus penadahan di wilayah Cirebon. Sedangkan si BND sendiri ini juga pernah menjadi residivis pada kasus psikotropika yang terjadi di Jakarta Utara. Dan tersangka dari keterangan tersangka berhasil kita amankan beberapa kendaraan, ya, beberapa kendaraan, dan juga alat yang digunakan untuk melakukan aksinya yaitu kunci letter T, ya, dan juga kunci magnet, dan juga ada beberapa potong sarung warna coklat. Jadi tersangka ini juga suka menggunakan penutup muka, ya, dengan menggunakan sarung warna coklat tersebut. Yang selanjutnya, yang kedua, rekan-rekan sekalian, kita juga berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku curanmor dengan inisial SGY, di mana kami juga mendapatkan informasi bahwa SGY ini juga melakukan aksi curanmor. Dan hasil profiling dan akhirnya diketahui pada saat membawa kendaraan, akhirnya kita lakukan penangkapan terhadap SGY. Ini kita bisa melihat bahwa si tersangka melakukan aksinya. Juga menjual kepada saudara IM selaku penadah dengan sebesar 3 juta rupiah. Dari hasil penyelidikan dan interogasi diketahui bahwa untuk sampai saat ini memang saudara SGY masih kita kembangkan, ya, untuk jumlah TKP. Namun sedangkan untuk jaringan tersangka dari BND kita sudah ketahui bahwa BND ini melakukan aksinya bersama dengan rekan lainnya, ya, rekan lainnya yang berlaku sebagai penadah, yaitu JHR dan juga MKN, dan mengakui bahwa tersangka telah melakukan aksinya di wilayah Kabupaten Indramayu
sebanyak 10 TKP dan juga 2 TKP di wilayah Subang. Ya, 10 TKP itu ada di wilayah Kecamatan Lobener, Jutijuat, Slien, Jatibara, Tugdana, Lelea, Wigasari, Sukabumi-Wang, dan juga Karangampel. Kepada para tersangka, terutama peran eksekutor, kita akan kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sedangkan kepada para pelaku selaku penada, kita akan kenakan pengenaan pasal 480 KUHP dan juga pasal 481 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 sampai dengan 7 tahun penjara. Demikian rekan-rekan sekalian tambahan pada saat melakukan aksinya saudara SGY di suatu daerah, ya, kita mencoba untuk melakukan penangkapan. Tersangka SGY ini melakukan perlawanan dan juga mengancam jiwa petugas, sehingga akhirnya dilakukan tindakan tegas dan terukur. Demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kapolres serta beserta jajarannya karena sudah mengungkap perkara pencurian motor yang saya alami dengan waktu yang singkat dan tanpa dipungut biaya apapun. Tenang, banyak kepada Bapak Kapolres. Sebelumnya motor itu taruh di mana? Terutama ditaruh di depan toko. Saya lagi di dalam ruko lagi main game. Terus ada orang di luar lagi ngutang-ngatin motor. Kelihatan dari dalam nih, kita intip, kita maling. Kita refleks, langsung kita kejar, langsung kita tindak lagi maling. Alhamdulillah ketangkep. Gitu. Satu, ya sampai udah semua lagi. Kejadiannya kapan ini? Kenapa? Kejadian tanggal berapa? Tanggal 14 Januari. Jam berapa? Jam